Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala kemudahan dan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersama bertemu lagi. Mudah-mudahan majlis ini menjadi saksi baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesuai bulan ini, kayaknya hari Rabu ini pengajian yang terakhir ya, Rabu akhir ya. Ini Rabu yang akan datang sudah masuknya bulan puasa. Subhanallah, 6 hari lagi. Tapi siapa tahu 6 hari itu berapa ribu manusia yang akan meninggal dunia, dan 6 hari berapa ribu manusia yang masih punya umur tapi Allah cabut nikmat kesehatan, tidak bisa berpuasa. Dan berapa banyak manusia yang Allah berikan karunia umur, sehat dan iman, bertemu bulan puasa sampai habis. Sahabat Rasulullah 6 bulan berdoa, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Begitu habis Ramadan, 6 bulan berdoa, ya Allah terimalah kami di bulan Ramadan. Jadi mereka menhayati dan memfikirkan bulan Ramadan itu sepanjang tahun. Malah bagi orang salih, masuknya bulan Ramadan maupun tidak, bagi mereka biasa-biasa. Kenapa? Karena sepanjang tahun mereka Ramadan, puasa berjalan, qiyamul lail, bacaan Quran, seperti biasa di Ramadan. Dan insyaallah hari Ahad, sebagaimana perjanjian saya yang saya sampaikan, janji saya untuk khusus membahas persiapan untuk menyambut tamu yang istimewa Ramadan. Apa yang kita harus lakukan. Dan sekaligus nanti insyaallah hari Ahad, karena termasuk juga kuliah duha yang terakhir, saya tidak tahu apakah kita masih punya umur lagi habis lebaran bertemu, atau termasuk saya mungkin sudah almarhum. Pokoknya saya pesan, kalau saya sudah almarhum habis lebaran, tolong didoakan. Nanti Ustaz Faruk setiap sebut ini, biasanya pengumuman dibacakan Al-Fatihah untuk bapak ibu ini. Setiap Ustaz Faruk naik membawa ini wajib bawa nama saya. Amanat ini. Oh ya, terserah nah. Karena jujur saja, apalagi akhir-akhir ini, saya bicara jujur Bapak Ibu, hampir setiap malam saya mimpi mati. Setiap malam. Amin.
Yang penting saya harap doanya panjang umur, sebagaimana kata guru saya, kalau kita berdoa minta panjang umur, jangan minta panjang umur saja, tapi panjang umur yang berguna, panjang umur yang taat, panjang umur dalam keadaan iman. Inilah yang bermanfaat. Susah sekali kalau kita mendengar seorang, mohon maaf, semakin tua malah semakin parah. Ini masalah besar ini. Banyak diampuni oleh Allah kecuali orang yang tua, yang semestinya semakin tua semakin baik. Semakin tua berarti tanda-tanda mendekati kematian sudah timbul, sudah muncul, tapi dia masih berlaku zina, jauh dari Quran, jauh dari ibadah. Itu bahaya. Itu bahaya sekali. Oleh karena itu Rasulullah SAW sudah menjelaskan, di antara manusia yang dilaknati Allah Subhanahu wa taala yang sudah tua tapi masih berlaku zina. Maksudnya apa? Karena semakin tua yang namanya sudah tidak ada hawa nafsu, ya. Beda sama syahwatnya pemuda, seorang yang memang batinnya banyak tergoda. Oleh karena itu kita harus betul-betul berdoa. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk meminta petunjuk dari Allah, insya Allah kita semua dapat. Tapi yang perlu kita perhatiin saat berdoa, bukan hanya minta petunjuk, tapi kita harap petunjuk itu membawa kita sampai akhir hayat. Itu yang dinamakan istiqamah. Hidayah istiqamah, sedekah istiqamah, salat malam istiqamah, baca Quran. Biar sederhana, biar sedikit-sedikit, tapi istiqamahnya itu luar biasa. Sampai ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya merasa diri tidak bisa berbanyak amal, tolong kasih nasihat, wasiat, supaya saya megang wasiat itu. Rasul mewasiatkan dua: beriman, jaga iman. Yang kedua, istiqamah atas iman. Untuk memiliki iman bukan sesuatu yang sulit, tapi yang sulitnya adalah istiqamah atas iman itu. Dan kita semua sendiri Bapak Ibu telah merasakan bagaimana kita ketika mendengar sebuah ceramah, selepas ceramah itu kita bersemangat luar biasa, baca Quran, salat, menjaga majlis ta'lim, menjaga salat malam. Tapi sekian lama, 1 minggu, 2 minggu, apa yang terjadi? Turun. Berarti posisi iman bisa kapan saja kita dapat, tapi masalah istiqamah ini bagaimana supaya kita terus sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum. Kalau memang tidak bisa menjaga mati atas iman, paling tidak mati atas Islam. Padahal awal ayat itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Padahal diawali hai orang beriman, tapi kenapa di akhirnya tidak bilang wala tamutunna illa wa antum mu'minun? Karena banyak yang menggoda iman kita, hawa nafsu, syahwat, dunia, fitnah, harta, anak, keturunan, banyak masalah. Kalau memang tidak bisa menjaga iman sampai akhir hayat, paling tidak jangan sampai terlepas daripada Islam. Karena posisi iman memang jauh lebih tinggi daripada Islam. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengundang semua, hari Ahad tanggal 7, kalau berkenan dari malam minggunya ikut i'tikaf salat malam, alhamdulillah. Dan hari Ahadnya pagi sebagaimana biasa, Ahad awal bulan kita sama-sama insyaallah ikuti kuliah duha. Yang saya harap bukan yang terakhir karena mau masuk puasa, tapi mudah-mudahan kita sama-sama masih punya umur. Karena untuk kita memohon punya umur boleh, tapi harus kita selalu membayangkan umur yang Allah berikan, bagaimana kita bisa isi yang lebih baik. Karena orang yang sudah mati, kalau kita boleh berbicara sama mereka, ingin apa, dia pasti mereka sampaikan
kami ingin kembali ke dunia walaupun satu hari, supaya bisa tambah satu sujud, bisa tambah satu ruku', bisa tambah satu ayat. Kita Bapak Ibu mempunyai kesempatan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita sama-sama bertemu bulan puasa dalam keadaan sehat walafiat, lancar. Apalagi tahun ini kita mendapatkan kesempatan istimewa, 5 hari pertama insyaAllah datang Sudes Madinah, kemudian dilanjuti dengan adik saya sama ada imam baru sampai akhir Ramadan, dan insyaAllah khusus di 10 malam akhir ada 4 imam yang akan bergiliran untuk mengimami kita di sini. Alhamdulillah, ini semua nikmat, supaya kami memperjuangkan ini supaya Bapak Ibu nikmati. Saya harap Ramadan ini insyaAllah menjadi lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Kalau ada kekurangan, kesalahan, belum sempurna ibadah kita Ramadan yang lalu, mudah-mudahan dalam Ramadan ini Allah jadikan yang terbaik dan menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan Ramadan saja. Kalau kita bertanya Bapak Ibu, apalagi yang sudah tua, berapa Ramadan bertemu? Bisa puluhan. Tapi kita tidak tahu ya Ramadan yang mana yang sudah diterima. Itulah yang kita sama-sama memperjuangkan. Ramadan tahun ini semoga insyaAllah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah senantiasa, sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang yang sabar, sebagaimana di ayat 153 di surah Al-Baqarah tadi. Berarti yang membuat kita semangat sabar beribadah, sabar melawan hawa nafsu, syahwat, godaan, dosa maksiat, sabar terhadap takdir. Ini ada 3 macam sabar. Sabar dalam bertaat. Kadang-kadang kita merasa lemas beribadah, kita merasa lelah beribadah, bisa merasa bosan beribadah, ada orang merasa jenuh beribadah. Ini semua hal wajar. Yang mendorong kita bisa istiqamah dan semangat beribadah adalah sabar. Sabar mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar terhadap hawa nafsu. Walaupun kita di bulan suci Ramadan, ada saja godaan. Memang syaitan terikat, tidak mengganggu kita, tapi hawa nafsu kita tidak terikat, masih bebas memberikan godaan, gangguan. Makanya jemaah sekalian, kita hadapi hawa nafsu kita, syahwat kita, godaan kita dengan sabar. Terus yang ketiga, sabar terhadap takdir. Sekarang kita hadapi COVID-19, kan itu takdir. Kita sabar. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala gambarkan di ayat 155. Wala nabluwannakum, wala nabluwannakum dimulai huruf waw dan lam. Lam ini memastikan, kalau bilang disebutkan dalam bahasa Arab lamut taukid. Wala nabluwannakum, pasti akan kami uji kalian. Ditambahkan lagi nun taukid, nun tasdid. Wala nabluwannakum, seperti di surat Ali Imran, latublawunna, lam taukid dan nun taukid untuk memastikan. Dan ada kum, wala nabluwannakum, artinya ujian ini berlaku atas kita semua.
Bukan hanya sebagian orang atau ada yang mendapatkan kecualian. Tidak, semua akan mendapatkan ujian. Termasuk para nabi, para rasul, para awliya, salihin, ulama, semua mendapatkan. Walanabluwannakum, semuanya, tanpa kecuali. Bisyai'in. Di sini kata bisyai'in karena dipakai asal kalimat bisyai'in kan syai', tidak bagi ba. Tapi kali ini dibagi ba bisyai'in, berarti itu sebagian daripada syai'. Artinya kalau syai' dalam hitungan poin adalah 10 poin, berarti sebagian dari 10 poin ini akan Allah berikan ujian. Bisyai'in, berarti dari 10 dapat 2 merupakan ujian. Allah tidak membuat ujian ini membebani kita semua, membebani fisik kita, membebani fikiran kita, membebani rohani kita. Tapi Allah kirimkan bisyai'in, sebagian. Sebagian dari apa? Allah berikan beberapa, Allah contohkan, menggambarkan ujian yang kita hadapi adalah 5. Yang pertama, bisyai'in minal khawf, rasa takut, gelisah, panik, khawatir. Dan ini diawali dengan kata bisyai'in. Bisyai'in minal khawf, sedikit dari rasa takut. Artinya belum sampai ke level yang besar rasa takut ini, masih sebagian rasa takut. Wajar kalau kita sebagai manusia takut corona. Wajar kalau kita sebagai manusia merasa kekhawatiran, pulang pergi, tidak bebas kepergiannya kemana-mana. Kalaupun perlu kita pergi, kita hati-hati. Kita merasa kekhawatiran terus. Apalagi yang merasa was-was, sedikit persing atau batuk, walaupun batuknya normal, langsung dia, jangan-jangan corona, jangan-jangan COVID-19. Itu termasuk bagian daripada khauf, rasa takut. Bisyai'in minal khauf. Wal ju', sebagian dari lapar. Dan kita lihat berita-berita sebab COVID-19 ini, ujian ini, bala ini, wabah ini, ada banyak warga yang kelaparan. Bahkan muncul dalam berita ada beberapa warga yang meninggal dunia karena kelaparan. Mereka tidak bisa keluar rumah dan mereka tidak bisa mendapatkan makanan. Dan ini menjadi kewajiban kita sebenarnya, yang mampu, yang masih bisa menyalurkan bantuannya, yang masih bisa menyalurkan infaknya. Inilah saatnya kita berjihad fi sabilillah untuk membantu orang lain. Dan insyaAllah beberapa hari ke depan kita akan buat gerakan hashtag sambung amal. Hashtag sambung amal, saya harap semua, dan target kami adalah gerakan ini satu orang membantu satu keluarga. Dan saya harap khususnya pengurus Nurun Nisa, teman-teman jamaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT dan ditinggikan derajatnya,
kita sama-sama terlibat berjamaah untuk gerakan sambung amal. Hashtag sambung amal artinya saya menggerakkan sambung amal, saya menghantarkan bantuan sembako dan juga sekalian THR. Jadi ada sembako buat Ramadan, ada sembako buat Lebaran, ada juga uang tunai THR bagi warga yang kesusahan dalam ujian corona ini. Dan ketika saya melakukannya, saya mengajak jamaah yang lain. Bisa jadi mengajak teman-teman, kerabat, sahabat, boleh sebutkan namanya. Saya terima sambung amal dari Ali Jabir dan saya teruskan sambung amal kepada teman saya Ibu Fulana. Jadi saling mengajak, karena Rasulullah SAW memberitakan man dalla ala khairin falahu ajru fa'ili waddalu ala khairi kafa'ili. Yang mengajak dalam kebaikan walaupun dia tidak berkesempatan melakukan kebaikan itu, tetap dapat pahala seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut. Berarti kalau ada yang merasa diri belum siap, belum sanggup, belum mampu, belum ada kelebihan rezeki untuk kita bantu satu orang untuk satu keluarga, kita merasa keberatan, InsyaAllah saya yakin tidak keberatan untuk kita mengajak yang lain. Barangkali wasilah kita mengajak yang lain tersambung terus hashtag sambung amal untuk insyaAllah ribuan orang, ratusan ribu, bahkan insyaAllah 1 juta keluarga atau 1 juta orang yang membantu 1 juta keluarga. Kenapa tidak? Tak ada yang mustahil. Semuanya kita bisa. Apalagi Rasulullah SAW menggambarkan kita umat Islam sebagai tubuh, satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini harus kita menunjukkan dalam segera membantu keluarga yang sayang sekali mereka benar-benar merasa kelaparan. Dan disinilah menjadi bagian dari ujian sebagaimana Allah gambarkan di dalam surah Al-Baqarah 155. Sebagian dari rasa takut dan sebagian dari rasa lapar. Dan alhamdulillah belum terjadi lapar massal, lapar yang menimpa umat ini, kelaparan yang menimpa negeri kita Indonesia, tapi sebagian terjadi dan kena kelaparan. Dan itu yang dimaksud di firman Allah Subhanahu wa taala, kelaparan akan Allah uji sebagian dengan kelaparan agar orang yang lain yang belum sempat diuji atau belum kena ujian kelaparan, dia berduli kepada orang yang sudah dapat ujian kelaparan. Berarti yang pertama akan diuji oleh Allah dengan rasa takut, sebagian dari rasa takut. Yang kedua sebagian dari rasa kelaparan. Terus yang ketiga, wa naqsim minal amwal, akan menghadapi kekurangan dan godaan ekonomi. Dan kita lihat apalagi negara-negara yang sudah lockdown, mereka menghadapi kerugian yang amat besar. Dan ini ujian yang kita hadapi sudah membuat ketakutan, membuat kekhawatiran, membuat adanya kelaparan, bahkan adanya kehancuran ekonomi. Sampai orang-orang yang kaya pun yang masih punya kesempatan untuk beramal, dia takut beramal, justru dia menyimpan harta yang tersisa. Saya tidak tahu ini corona mau sampai kapan, ini COVID-19 masih berapa lama.
mendingan uang itu, hartaku saya tahan, saya simpan di tabungan rekening supaya saya gunakan di waktu darurat. Dia tidak tahu sedekah dan membagi kebaikan termasuk salah satu cara menjaminkan diri kita terlindungi oleh Allah SWT dari segala wabah, dari musibah, dari ujian. Jangan percaya harta yang melindungi kita, justru berbagilah dan bersedekahlah yang melindungi kita. Wa naqsim minal amwal, tergoda ekonomi kita. Banyak, mungkin ada jamaah ibu-ibu yang biasa jualan, karena lagi menghadapi COVID-19 berkurang penghasilannya. Ada yang misal jualan online atau jualan baju, jilbab atau makanan, atau ada yang jual di pasar atau di jalan. Banyak yang kita hadapi ini menjadi tantangan. Dan inti daripada ujian kali ini, Allah ingin mengajarkan kita belajar hidup susah. Karena selama ini kita nampaknya nikmat, aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, tapi kita lupa mensyukurinya. Baru kita sadar, ternyata selama waktu yang berlalu, dengan segala upaya dan kenikmatan yang kita dapatkan, ternyata kita belum mensyukurinya. Makanya sekarang kita merasa betapa besar nikmat yang kita miliki. Di bulan Ramadan yang lalu, kita bisa beraktivitas berjamaah, tarawih berjamaah, kemudian juga kita bisa merasakan kenikmatan buka puasa bersama keluarga besar. Ada yang undang kita ke sana, ada yang undang kita ke sini. Dan ini semua merupakan nikmat yang tahun ini kehilangan nikmat tersebut. Jangan-jangan gara-gara kita kurang bersyukur kepada Allah SWT, makanya Allah cabut nikmat itu. Agar Allah SWT kembalikan nikmat itu, harus kita kembali mensyukuri nikmat Allah dan kita sabar menghadapi ujian supaya Allah segera kun fayakun memberikan solusi dan jalan keluar. Perhatian ketiga, terganggu dan kehancuran ekonomi. Sejarah ekonomi negara, ekonomi individu, semua terganggu. Ini juga merupakan bagian daripada ujian. Terus yang keempat, wal anfus, kehilangan jiwa. Itu juga merupakan ujian. Di sini wal anfus bisa jadi gara-gara corona yang mati, atau bisa jadi yang positif corona. Itu bisa menjadi bagian daripada ujian jiwa. Berarti kehilangan beberapa orang yang meninggal dunia akibat corona, ahli medis yang mereka di baris yang terdepan, yang melindungi umat, yang membantu masyarakat. Banyak yang dari perawat-perawat juga yang jadi kurban, meninggal dunia. Ini bisa juga menjadi bagian daripada ujian wal anfus. Terus yang kelima, was samarat, makanan, buah-buahan, sayuran. Kita merasa banyak kekurangan. Barangkali dulu sebelum ujian kita mudah dan gampang mendapatkan berbagai macam buah-buahan, berbagai macam sayuran, bahkan harganya masih terjangkau. Gara-gara corona sekarang semua jadi mahal, bahkan susah kita dapatkan buah-buahan yang segar, buah-buahan yang manis. Dan ini menjadi juga bagian daripada ujian. Dan saya lihat gara-gara corona ini, 55 poin yang Allah sebutkan dalam ayat ini, 155, semuanya kita kena. 55-nya kita dapat. Rasa takut, ada kelaparan, kehancuran ekonomi, kemudian kehilangan jiwa,
yang meninggal dunia atau yang positif sakit corona. Mudah-mudahan yang meninggal dunia diangkat derajatnya di sisi Allah dan diterima sebagai syahid. Yang kena positif corona mudah-mudahan segera dihapuskan atau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat ujian kena corona dan masih selamat dari positif corona, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah lahir dan batin dari segala bala dan musibah. Berarti lima-limanya dalam kondisi COVID-19 kita semuanya dapat rasa takut, kelaparan, kehancuran ekonomi, kehilangan jiwa dan juga kekurangan buah-buahan dan makanan. Bahan-bahan makanan, sayuran-sayuran. Terus apa kata Allah SWT? Allah menyuruh kita apa sikap kita semestinya. Jangan kita dapat 5 hal ini, kita dapat hanya sebagian saja. Kita hanya dapat sebagian saja. Mungkin kita bisa dapat cuma rasa takut, tapi kelaparan tidak. Mungkin kita dapat kelaparan, tapi ekonomi kita alhamdulillah masih nyaman. Mungkin hanya sebagian, atau kita kena semuanya. Ada rasa takut, ada kelaparan, ada kehancuran ekonomi, ada kehilangan jiwa dari keluarga, ada buah-buahan dan makanan-makanan yang kurang. Apapun kalau salah satu dari 5 poin maupun semuanya, Allah menajarkan kita bersikap satu. Apa firman Allah di surat Al-Baqarah 155? Wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira bagi orang yang sabar. Dan disinilah poin maksimal ibadah di bulan suci Ramadan. Dan yang tertinggi ibadah sekarang daripada tahajud. Boleh tahajud, boleh tarawih di rumah masing-masing, baca Al-Quran di rumah masing-masing, bersedekah di rumah dan menyebarkan kebaikan. Tapi saat ini ibadah yang tertinggi daripada itu semua, walaupun kita tetap salat tarawih di rumah, kita tetap melaksanakan salat 5 waktu di rumah, walaupun kita tetap melaksanakan banyak ibadah-ibadah di rumah, tapi kita harus tinggikan dan tingkatkan kesabaran. Karena saat ini, kondisi ini, suasana ini, ibadah yang terbaik dan yang tertinggi adalah ibadah sabar. Sabar walaupun kita sedih tidak bisa salat di masjid. Sabar walaupun kita merasa terluka hati karena tidak bisa Jumatan. Sabar karena kita tidak bisa tarawih bersama di masjid sebagaimana tahun yang sebelumnya. Sabar kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga besar, buka puasa bersama. Anak kita, cucu kita, kerabat kita. Berarti ibadah sabar saat ini sangat mempengaruhi untuk menyempurnakan dan menjalankan dan memaksimalkan ibadah yang lain. Dan yang mendorong kita mau sabar dan bisa sabar karena Allah menjanjikan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kira-kira ibu-ibu jamaah sekalian, mau enggak Allah selalu bersama kita? Kalau memang mau Allah selalu bersama kita, berarti bersabarlah. Karena sabar, amalan dan ibadah yang menjaminkan kita Allah akan mendampingi kita. Wa basyiris sabirin. Dan Allah gambarkan selain sabar, apa sikap berikutnya yang kita harus lakukan saat kita menghadapi ujian seperti ini. Ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah
wa inna ilaihi raji'un. Berarti ini sikap bagi orang mukmin yang pertama sabar, dan sebanyak-banyaknya menjadi wirid kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apalagi kalau orang yang suka update sehari-hari jumlah yang jadi korban yang positif corona, dan kita lihat kondisi di Indonesia semakin meningkat dan masih belum diperhatikan oleh banyak masyarakat, masih beraktivitas seperti biasa-biasa saja, dan mereka tidak tahu kita menghadapi virus ini yang merupakan virus syaitan yang bisa menghancurkan kita dan musuh yang tidak bisa dipandang oleh mata. Tapi saya memperhatikan masih banyak masyarakat di pasar dan tidak pakai masker, tidak pakai penjegah untuk melindungi dirinya. Ketika kita membaca berita-berita jumlah yang positif corona, jumlah yang jadi korban, dan beberapa daerah semakin banyak dan luas, dan penyakit ini semakin menular. Ketika kita baca berita atau mendengar berita melalui media, berita-berita yang membuat kita bertambah gelisah dan kekhawatiran, kita ucapkan saat kita mendengar berita yang menduka dan menyakiti hati sedalam, kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan ucapan ini merupakan ibadah yang kita perlu maksimalkan di bulan suci Ramadan. Terus kalau kita bersikap sabar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, apa yang kita akan dapat? Sebagaimana firman Allah SWT di surat Al-Baqarah 157 ayat berikutnya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka akan disalawatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya salawat dari Allah akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kemuliaan, ketinggian darajat, ampunan dosa. Apakah hanya salawat kita dapat? Tidak, ada lagi. Dapat rahmat. Saat ini karena kita sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ujian COVID-19. Dua hal yang Allah gambarkan dalam ayat-ayat yang tadi, dua hal yang menjaminkan kedatangan dan turunnya rahmat adalah yang pertama sabar, yang kedua sebanyak-banyaknya ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita dapat disalawati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat rahmat dari Allah. Yang terakhir, wa ulaika humul muhtadun, kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk apa? Petunjuk jalan keluar dari wabah ini, petunjuk jalan keluar dari musibah ini, petunjuk solusi secara medis, solusi secara sosial, solusi secara ekonomi, solusi secara politik, akan mendapatkan arahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah sekalian, nikmati ujian yang kita hadapi. Raihlah kemuliaan di sisi Allah dengan kita sabar dan berbanyak inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu yang perlu kita tinggikan. Di samping itu, kita tetap jaga Al-Quran, kita tetap jaga salat tarawih kita di rumah masing-masing, kita melaksanakan tahajud, i'tikaf pun kita bisa i'tikaf di rumah, karena inti daripada i'tikaf bukan soal tempat, tapi inti daripada i'tikaf bagaimana bisa i'tikaf qalbu, kosong qalbu kita dari urusan dunia, dari hubbud dunia, mencintai dunia.
tapi kita mendepankan mencintai Allah, perintah Allah, menjauh dari larangan Allah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tinggikan posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui amalan ini. Maksimalkan ibadah, tapi di antara ibadah yang perlu kita maksimalkan semaksimal-maksimalnya adalah sabar. Karena di situ dengan sabar kita akan mampu insya-Allah melewati ujian ini, dan kita akan mampu melawan COVID-19 ini, dan kita akan mampu dengan kekuatan sabar. Allah akan Subhanahu wa taala tinggikan derajat kita, mendapatkan kemuliaan, dan Allah selalu bersama kita, mendampingi kita. Dapat disalawati oleh Allah, dapat rahmat dari Allah, dapat petunjuk dari Allah. Dan saat ini selain rahmat dan selain salawat dari Allah untuk kita, kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Kemana kita pergi? Dan saya melihat mereka yang tidak merasa dirinya bertanggung jawab dan dia mau diam di rumah tapi masih beraktivitas normal-normal saja, dan dia tidak merasa apa-apa terhadap COVID-19, dan dia menganggap atau meremehkan penyakit ini, dia berarti dia belum mendapatkan petunjuk. Wa ulaika humul muhtadun. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita renungkan dan tadabburi beberapa ayat tadi yang kita bacakan, mudah-mudahan membuka wawasan kita dengan kita sabar, sebanyak-banyaknya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebanyak-banyaknya doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan juga disertakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh misal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh menjadi wirid kita. Tetap semangat, optimis, insya-Allah ujian ini akan segera berlalu, dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemampuan untuk menikmati sisa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, menambah ilmu kita, menambah keyakinan kita, dan yakini segala ujian ini pasti ada hikmah di balik itu, walaupun kita tidak tahu rahasia atau hikmah daripada ujian tersebut. Silahkan Ibu Uni, saya lembarkan ke Ibu Uni, mudah-mudahan Ibu Uni sehat dan semua keluarganya bahagia dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Silakan.